Dunia Pagi ini BBC Indonesia bersama saya Tri Wahyuni, Jumat 25 Maret 2022. Sari berita BBC pukul 5 waktu Indonesia Barat. Presiden Biden mengatakan NATO belum pernah bersatu padu sekuat sekarang sejak invasi Rusia ke Ukraina. Sementara itu, Ukraina mengatakan telah melakukan pertukaran tawanan perang pertama dengan Rusia sejak pecah perang. Di Indonesia, ahli kesehatan masyarakat menilai pelonggaran kebijakan mudik tidak realistis jika tujuannya mendorong target vaksinasi, sementara warga masih ragu-ragu. Untuk saya dan suami akan booster dalam waktu dekat itu pun sebenarnya masih kita pertanyakan juga. Siap nggak ya kita booster, mana mau Ramadan begitu kan? Berita selengkapnya. Presiden Biden mengatakan NATO belum pernah bersatu padu sekuat sekarang dan Vladimir Putin justru mendapatkan sebaliknya dari apa yang hendak dia capai dengan menyerbu Ukraina. Biden mengatakan hal itu setelah menghadiri pertemuan darurat NATO di Brussels. Para pemimpin negara-negara anggota menyetujui rencana pengiriman 40.000 pasukan tambahan ke 4 negara di Eropa Timur. Sekjen NATO, Jens Stoltenberg mengatakan invasi tersebut telah mengubah kondisi keamanan dan penambahan pasukan diperlukan untuk menangani krisis keamanan. Para pemimpin menyetujui pengerahan 4 satuan tempur baru di Bulgaria, Hungaria, Romania, dan Slovakia. Jumlah ini adalah penambahan dari 4 satuan tempur yang sudah ada di negara-negara Baltik dan Polandia. Jadi sekarang ada 8 satuan tempur NATO mulai dari Laut Baltik hingga Laut Hitam. NATO juga akan memberikan bantuan kepada Georgia dan Bosnia-Herzegovina untuk mempertahankan kedaulatan yang menurutnya berada dalam risiko. Stoltenberg meminta China membantu mengurangi eskalasi krisis dan tidak memberikan bantuan militer maupun ekonomi. Dalam perkembangan terkait, Ukraina mengatakan telah menukar tawanan perang pertama dengan Rusia sejak pecah perang 1 bulan lalu. Menurut Wakil Perdana Menteri Irina Vereshchuk, 10 tentara Ukraina ditukar dengan 10 serdadu pendudukan Rusia. Dalam pertukaran lain, 11 pelaut sipil Rusia yang ditangkap dari kapal karam di lepas pantai Odessa ditukar dengan 19 pelaut Ukraina dari kapal yang ditangkap Rusia ketika berusaha merebut Pulau Ular di Laut Hitam pada awal perang. Kita ke berita lain. Ahli kesehatan masyarakat di Indonesia menilai pelonggaran kebijakan mudik tidak realistis jika bertujuan mendorong target vaksinasi karena masa mudik tinggal sebentar lagi. Juru bicara vaksinasi pemerintah mengakui vaksinasi belakangan ini berjalan lambat, akan tetapi membantah mencanangkan target vaksinasi selama mudik Lebaran. Di sisi lain, epidemiolog mendorong pemerintah melindungi kelompok rentan di tengah pelonggaran kebijakan mudik tahun ini. Berikut laporan wartawan BBC Indonesia Muhammad Irham. Henny Erwina, warga Tangerang Selatan, Banten, masih pikir-pikir mengambil vaksinasi booster sebagai tiket bebas mudik tahun ini ke Sukabumi, Jawa Barat. Ia mempertimbangkan efek samping dari vaksinasi booster, apalagi mau Ramadan. Untuk saya dan suami akan booster dalam waktu dekat itu pun sebenarnya masih kita pertanyakan juga. Siap nggak ya kita booster, mana mau Ramadan begitu kan. Jadi antara itu alternatif persiapan antigen. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memperbolehkan seluruh masyarakat mudik Lebaran tahun ini. Syaratnya harus mendapat vaksin ketiga. Sementara pemudik yang sudah mendapatkan vaksin kedua wajib mengantongi hasil tes antigen dan yang baru mendapat dosis pertama wajib mengikuti tes PCR negatif. Namun ada cara lain agar lolos dari pemeriksaan di jalur mudik, yaitu ikut vaksin di pos-pos yang nantinya disediakan pemerintah. Laporan terbaru dari Kemenkes menyebutkan total vaksinasi nasional untuk kelompok rentan dan masyarakat umum dosis 1 sekitar 78%.
Vaksinasi dosis 2 mencapai 62% dan vaksinasi dosis 3 atau booster hampir 9%. Juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengakui vaksinasi belakangan ini berjalan lambat. Masyarakat mungkin juga merasa bahwa saat ini sudah lebih aman ya, sehingga dorongan untuk mendapatkan vaksinasi booster juga tidak sebesar pada waktu kondisi sebelumnya. Yang kedua adalah juga mungkin merasa bahwa ada pengalaman dengan efek samping, sehingga itu juga yang menjadi salah satu tantangan mengapa kemudian memilih untuk menunda melakukan vaksinasi ya. Siti Nadia Tarmizi mengatakan pemerintah tak menargetkan vaksinasi pada momentum Lebaran ini. Akan tetapi pada akhir bulan Mei mendatang, berharap percepatan vaksinasi booster 30% dan 70% vaksinasi kedua. Bagaimanapun Ketua Umum Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Ede Surya Darmawan, menilai momentum mudik Lebaran ini sedang digunakan pemerintah untuk mengejar target vaksinasi. Menurutnya kebijakan ini tidak realistis. Perlu upaya yang begitu banyak dari pemerintah sendiri untuk bisa mencapai vaksin. Orang bisa mulai mudik di 10 hari terakhir kan begitu. Berarti kita cuma punya waktu sampai sebulan ya untuk menyelesaikan target seperti itu gitu. Jadi sebenarnya nggak realistis logika seperti itu. Selain itu, kata Ede Surya, kebijakan ini tidak konsisten. Karena pada kebijakan PPKM, pelaku perjalanan dalam negeri yang sudah mendapat vaksin dosis kedua tidak perlu melampirkan hasil tes antigen atau PCR. Sementara itu, epidemiolog Mas Dalina Pane menilai selama ini kebijakan pemerintah asal-asalan dalam penanganan pandemi, termasuk pelonggaran mudik Lebaran. Ia memperingatkan agar pemerintah fokus pada urusan pengendalian kasus, karena angka kematian masih di atas 2%. Sementara itu, jumlah orang yang terinfeksi COVID dari hasil tes masih berada di atas 5%, atau masih melewati ketentuan Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Kalau kasusnya turun, sementara kematiannya tidak turun secara signifikan, maka biasanya angka kematiannya akan naik. Nah, ini yang masih menjadi PR kita. Bagi kami, sinyal kematian itu sinyal yang tidak bisa menipu ya. Kalau jumlah kasus itu bisa itu berbohong. Baik Mas Dalina Pane dan Ede Surya mendesak pemerintah agar memperhatikan orang dengan komorbid dan usia tua selama masa mudik mendatang. Kelompok rentan ini menyumbang hampir setengah dari total kematian karena COVID. Berita lainnya, Hakim Pengadilan Tinggi London dalam memutuskan kasus hak asuh anak menyatakan bahwa penguasa Dubai yang kaya raya telah memperlakukan mantan istrinya dengan sangat buruk. Hakim mengatakan Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum secara terus-menerus memaksa dan mengontrol anggota keluarganya yang dianggap bertindak tidak sesuai dengan keinginannya. Pengadilan lantas memberikan hak asuh sepenuhnya kepada Putri Haya yang merupakan saudara seayah Raja Abdullah dari Yordania. Pendengar, Anda masih bersama saya Tri Wahyuni dalam Dunia Pagi ini BBC Indonesia. Ribuan warga Amerika Serikat kini memilih cara baru untuk menguburkan jenazah. Cara ini diklaim lebih ramah lingkungan ketimbang kremasi atau penguburan konvensional menggunakan peti. Selengkapnya, kita dengarkan pembahasannya oleh rekan Astu Desra Ajeng Rastri dalam Majalah Udara. Cindy Armstrong berdiri di sepetak lahan yang terletak di Kent, Washington, Amerika Serikat. Sambil menahan isak tangis, Cindy menaburkan segenggam tanah yang diambilnya dari sebuah kantong kain berwarna coklat. Tanah itu adalah sisa proses komposting dari jasad anak laki-lakinya, Andrew. Sebelum meninggal dunia karena kanker di usia 36 tahun, Andrew telah memilih teramasi sebagai cara pemakaman jenazahnya. Dia tidak suka jenazahnya dikremasi. Jadi, setahun sebelum dia meninggal dunia, Andrew mendengar bahwa pemerintah negara bagian Washington melegalkan teramasi. Dia lalu mencari tahu lebih banyak dan dia memutuskan itulah yang dia inginkan. Dia ingin mengembalikan dirinya kepada alam.
Washington adalah negara bagian pertama di Amerika Serikat yang melegalkan teramasi pada 2019, sebuah alternatif yang lebih ramah lingkungan ketimbang kremasi. Pemakaman konvensional dengan peti biayanya bisa 3 hingga 4 kali lebih mahal dari teramasi atau kremasi. Setelah saya menjalani proses ini, saya sangat mendukung teramasi. Ketika saya meninggal nanti, saya juga ingin diteramasi. Suami saya meninggal setahun sebelum Andrew dan dia dikremasi. Saya sungguh berharap teramasi sudah ada waktu itu. Kremasi sebelumnya adalah opsi termurah, tapi teramasi juga tidak buruk, saya mampu membayarnya. Sisa-sisa jasad Andrew yang telah melalui proses composting dan menjadi tanah, kini bersemayam bersama tanah dari belasan orang lainnya di sebuah bukit kecil di Kent yang dinamai The Woodland. Tanah ini dimiliki oleh perusahaan rintisan teramasi Return Home. Sejak dibuka di kota Auburn yang bersebelahan dengan Kent, perusahaan ini telah melakukan 40 teramasi. Micah Truman adalah CEO Return Home dan dia mengajak kita melihat proses teramasi. Hari ini, satu peti dipersiapkan di ruang berkabung. Peti itu terbuat dari besi dan berwarna putih. Di dasar peti ini, kita akan menaruh materi organik, lalu jenazah berada di tengah-tengah peti. Sisanya bahan organik lagi dan bunga-bunga di bagian atas. Tinggal kita tutup petinya dan sudah. Peti ini kemudian dibawa masuk ke dalam ruangan penyimpanan bersama dengan peti-peti yang lain. Selama 60 hari, proses dekomposisi akan berlangsung. Jasad di dalamnya, kata Micah, tidak diawetkan dan tidak ada enzim lain yang ditambahkan. Mikroba saat diberi panas dan kelembapan menjadi sangat aktif. Jasad manusia di dalam peti bisa memanas hingga 71 derajat Celcius. Kita diamkan selama 10 hari. Panas ini membuat mikrobial sangat aktif, dan setelah 1 bulan, jasad akan berubah sama sekali. Masih ada tulang, tapi kami akan menghancurkan tulang itu, lalu memasukkannya lagi ke dalam peti. Saat semua sudah selesai dan menjadi tanah, kita berikan kepada keluarga. Ruangan ini dilengkapi dengan sensor yang melacak kelembaban, temperatur, dan sirkulasi udara. Semua diatur dengan komputer sehingga kondisinya optimal untuk proses dekomposisi. Kremasi membutuhkan bahan bakar sebanyak 30 galon dan mengeluarkan sekitar 245 kilo CO2 ke atmosfer. Bayangkan, setiap kremasi. Jadi kami menjalankan sebuah sistem yang 90% lebih bersih dari itu. Jumlah materi organik yang dimasukkan ke dalam peti untuk membantu proses composting sekitar 3 kali berat tubuh manusia di dalamnya. Sehingga saat proses teramasi selesai, ratusan kilogram kompos akan tersedia. Keluarga, sebut Micah, dapat mengambil sebanyak apapun yang mereka mau. Sisanya akan disebarkan di The Woodland seperti yang dilakukan oleh Cindy Armstrong. Saya merasa tidak apa-apa melemparkannya ke sini. Maksud saya, ya seperti ini caranya. Anda mengambil sekop, lalu melemparkan tanahnya ke sini, dan saya merasa baik-baik saja. Saya tidak merasa bahwa ini tidak menghormati mendiang atau apapun. Sisanya, saya akan menaruhnya di tas-tas hitam kecil. Lalu saya akan kirimkan ke teman dan saudara yang mau menerimanya. Pendengar, terima kasih telah menyimak majalah udara BBC Indonesia pagi ini. Saya Astu Destra Ajeng Rastri, sampai jumpa. Pendengar, berita Indonesia dan mancanegara serta berbagai artikel lain dapat Anda ikuti di situs bbcindonesia.com. Anda juga bisa mendengar siniar atau podcast terbaru BBC Indonesia berjudul Investigasi Skandal Adopsi, yang tayang setiap Rabu setiap 2 pekan sekali di situs kami, Spotify, dan Apple Podcast. Jangan lupa ikuti juga akun Facebook, Twitter, dan Instagram kami, serta saksikan video-video kami di YouTube BBC News Indonesia. Demikian Dunia Pagi ini BBC Indonesia, saya Tri Wahyuni,